Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatmir Fitsa Pongkedes. Status saya sekarang adalah seorang mahasiswa di Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, tepatnya di Jayapura, Papua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu teori pengambilan keputusan. Lebih tepatnya, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Keputusan itu sendiri adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Di sini yang dimaksud adalah misalkan teman-teman kalau mau pergi ke kampus, ada dua alternatif pilihan, yaitu bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun mau menggunakan kendaraan umum seperti taksi ataupun ojek. Nah, kalau teman-teman menggunakan kendaraan pribadi, tentu saja akan tepat waktu sampai ke kampus dan juga tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, jika teman-teman menggunakan kendaraan umum seperti ojek ataupun taksi, tentu saja teman-teman akan lambat atau terlambat sampai ke kampus dan juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah model yang paling dasar, yang biasanya juga disebut model deterministik, yang mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti, juga terjadinya tidak akan menyimpang dari apa yang terperkirakan. Berikut adalah teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, yang pertama adalah linear programming, metode matematik dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Yang kedua adalah analisa jaringan. Secara umum, analisa jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah antara lain adalah waktu penyelesaian dari rangkaian pekerjaan, biaya yang keluar selama pekerjaan itu berlangsung, pengangguran di setiap pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah teori antrian. Teori ini dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan tunggu dalam satu garis antrian, kepanjangan garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan diubah atau berubah. Nah, teknik penyelesaian yang saya akan jelaskan adalah analisa jaringan. Sebelum suatu aktivitas dimulai, semua aktivitas mendahului atau yang menjadi syarat sudah harus selesai. Yang kedua, anak panah yang menjadi simbol suatu aktivitas hanya menunjukkan arah dan urutan kejadian. Jadi panjang pendek atau bentuknya tidak akan memberikan pengaruh apapun. Yang ketiga, lingkaran yang merupakan simbol dari kejadian diberikan nomor sedemikian rupa sehingga tidak memiliki nomor yang sama dan sebaiknya berurutan sehingga dapat menggambarkan urutan kejadian. Biasanya, nomor yang paling kecil atau lebih kecil diletakkan di kejadian paling awal. Yang keempat, dua buah kejadian atau lingkaran hanya dapat dihubungkan dengan satu anak panah. Yang kelima, sebuah rangkaian pekerjaan hanya dapat dimulai dan diakhiri dengan sebuah kejadian atau lingkaran. Nah, untuk contoh kasus, ada sebuah perusahaan maju mundur sedang menghadapi masalah kerusakan mesin produksinya, yang berencana mengganti mesin yang rusak tersebut setelah dilakukan identifikasi serangkaian kegiatan yang diperlukan dalam rangka penggantian mesin yang rusak tersebut adalah seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan A, yaitu merencanakan. Yang kedua adalah kegiatan B, yaitu memesan mesin baru. Yang ketiga, C, menyiapkan mesin. Dan D, pesan material rangka mesin. Untuk kegiatan E, membuat rangka. F, finishing rangka. Dan G, memasang mesin pada rangka. Baik, untuk penyelesaian ada sebuah gambar jaringan, dan teman-teman bisa lihat pada lingkaran-lingkaran tersebut dan anak panahnya sudah ditandai dengan kode-kode, angka, dan nomor. Nah, untuk jalur kritis dan waktu penyelesaiannya, yang pertama jalur A, yaitu A10 ditambah B2 ditambah C8 dan ditambah G5 sama dengan 25. Itu berada pada gambar jaringan yang jalurnya berada di bagian atas. Nah, untuk jalur B, A10 ditambah D4 ditambah E3 ditambah F1 dan ditambah G5 itu sama dengan 23. Nah, itu berada di gambar jaringan yang jalurnya berada di bagian bawah. Untuk kesimpulannya, dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian yang diperlukan perusahaan maju mundur
untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan penggantian mesin tersebut adalah 23 hari dengan melalui jalur A, D, E, F, dan G. Nah, kenapa dipilih 23? Kita dapat lihat di jalur A itu memiliki lama waktu yaitu 25 hari penyelesaian, sedangkan jalur B hanya 23 hari. Tentu saja jalur A dinamakan jalur kritis karena waktu penyelesaiannya yang sangat lama. Oke, kita masuk pada pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko atau risiko. Risiko merupakan sesuatu dalam hal ini yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Nah, dalam hal ini yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Dimaksudkan di sini adalah misalkan teman-teman memilih untuk melakukan suatu tindakan, teman-teman sudah harus siap untuk menerima konsekuensi apa atau akibat apa yang akan teman-teman terima. Yang kedua, model keputusan dalam kondisi risiko adalah setiap alternatif keputusan yang memiliki kemungkinan kejadian yang lebih dari satu. Banyaknya kemungkinan kejadian hasil atau akibat dari pelaksanaan masing-masing alternatif keputusan tersebut pada umumnya ditimbulkan oleh adanya ketidaksempurnaan data yang. Nah, kita masuk pada sumber-sumber risiko. Yang pertama adalah masyarakat atau risiko sosial. Di sini saya mengambil contoh, misalkan teman-teman tinggal jauh dari pemukiman warga. Nah, apa yang teman-teman pikirkan? Tentu saja berisiko, bukan? Misalkan kita kedatangan pencuri ataupun penjahat. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko sosial atau risiko yang ditimbulkan dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah risiko fisik atau risiko alam dan juga risiko kelalaian manusia. Di sini saya mengambil contoh di suatu perusahaan. Misalkan ada seseorang yang mungkin sedang sakit dan dipaksa untuk bekerja, tentu saja tidak akan efektif dan efisien di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko kelalaian manusia. Nah, yang ketiga ada risiko ekonomi. Nah, risiko ekonomi ini saya mengambil contoh di mana suatu negara yang memiliki kurs yang tiba-tiba turun. Nah, tentu saja akan berisiko untuk seluruh masyarakat dan perekonomiannya ke depan. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko ekonomi. Nah, berikut adalah karakteristik risiko. Yang pertama adalah risiko langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga tanggung gugat, dan yang keempat perbuatan oknum. Di sini saya mengambil satu contoh, misalkan teman-teman berkendara atau menggunakan motor di jalan. Tiba-tiba teman-teman kecelakaan ataupun menabrak seseorang. Nah, yang dimaksud dari risiko langsung adalah mungkin saja motor dari teman-teman rusak ataupun teman-teman terkena luka ataupun lecet. Nah, yang kedua yaitu risiko tidak langsung. Misalkan di sini teman-teman jatuh dan tidak sengaja menabrak orang. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko tidak langsung. Nah, yang ketiga adalah tanggung gugat. Nah, risiko ini dimaksud misalkan teman-teman menabrak seseorang dan orang tersebut terkena luka ataupun lecet. Nah, teman-teman tentu saja harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Nah, ini yang dimaksud dengan tanggung gugat. Nah, yang keempat adalah perbuatan oknum. Nah, misalkan kecelakaan teman-teman tersebut disengaja atau dibuat oleh seseorang yang sengaja ingin membuat teman-teman kecelakaan. Nah, ini yang disebut dengan risiko perbuatan oknum atau orang lain yang sengaja membuat teman-teman celaka. Nah, yang berikut adalah penanganan risiko. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua pengendalian, yang ketiga pemindahan atau asuransi. Nah, saya masih menggunakan contoh yang tadi. Yang pertama untuk pencegahan, teman-teman bisa menggunakan helm atau mungkin membawa motor dengan pelan-pelan atau berhati-hati. Nah, yang kedua adalah pengendalian. Di sini teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam membawa motor, mungkin saja pelan-pelan atau tidak menggunakan rem supaya terjauhkan dari kejadian yang tadi. Nah, yang ketiga ada pemindahan atau asuransi. Di sini yang dimaksud kendaraan yang teman-teman bawa tadi itu bisa diasuransikan sehingga risiko yang teman-teman harus keluarkan biaya untuk memperbaiki motor tersebut bisa dialihkan ke pihak asuransi. Nah, yang dimaksud dari pemindahan atau asuransi ini. Oke, yang berikut teknik-teknik pengambilan keputusan risiko. Yang pertama ada expected value atau nilai harapan, adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nah, yang kedua adalah expected opportunity loss, untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Nah, yang ketiga ada expected value of perfect information.
Information. Ini merupakan perluasan dari kriteria EV dan EOL, atau dengan kata lain, informasi yang didapat mengambil keputusan dapat mengubah suasana risk menjadi certainty, atau membeli tambahan informasi untuk membantu pembuatan keputusan. Nah, biasanya di dunia bisnis mereka menggunakan expected monetary value, yaitu EMV atau alternatif I, yang rumusnya sama dengan kondisi alamiah 1 dikali probabilitasnya ditambah kondisi alamiah 2 dikali probabilitasnya hingga seterusnya, tergantung dari berapa banyak kondisi alamiah itu. Nah, untuk contoh kasus, identifikasi hasil perusahaan Pinang. Nah, di sini ada sebuah tabel identifikasi hasil perusahaan Pinang. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Untuk state of nature atau kondisi alamiahnya bagian positif. Untuk membangun pabrik besar, bagian positifnya adalah 200 juta dan negatif minus 180 juta. Dan membangun pabrik kecil, positifnya adalah 100 juta dan negatifnya adalah minus 20 juta. Dan tidak membangun pabrik, positifnya 0 dan negatifnya 0. Nah, yang berikut adalah penyelesaian. Setiap state of nature atau kondisi alami yang dihadapi perusahaan Pinang ke depan memiliki probabilitas 0,50. Alternatif mana yang akan memberikan MV paling tinggi? MV untuk pabrik besar adalah 200 juta dikali 0,50 ditambah min 180 juta sama dengan 10 juta rupiah. MV untuk pabrik kecil yaitu 100 juta dikali 0,50 ditambah min 20 juta sama dengan 40 juta rupiah. Sedangkan MV untuk tidak melakukan apapun adalah 0,50 dikali 0 ditambah 0,50 dikali 0 adalah 0 rupiah. Nah, untuk alternatif IMV tertingginya teman-teman bisa lihat pada tabel. Untuk kondisi alamiah membangun pabrik besar adalah 10 juta, sedangkan untuk membangun pabrik kecil adalah 40 juta dan tidak membangun pabrik adalah 0. Jadi, berdasarkan tabel di atas dapat dipastikan bahwa 40 juta adalah MV tertinggi. Nah, teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Ada beberapa metode atau kriteria. Kriteria pertama yaitu kriteria maximax, kriteria minimax, kriteria Laplace, kriteria realisme, kriteria regret, kriteria pohon keputusan. Nah, yang berikut ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Model keputusan dalam kondisi ketidakpastian adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria maximax. Dalam kriteria ini, pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang mungkin payoff dan probabilitasnya yang lain. Oke, untuk contoh kasusnya ada alternatif investasi yang pertama obligasi, deposito, dan properti. Untuk prospek pasar dihitung dalam juta rupiah. Yang pertama obligasi cerah 200 juta, sedang 65 juta, lesu 15 juta. Untuk deposito cerah 175 juta, sedang 100 juta, dan lesu 40 juta. Sedangkan properti cerah 250 juta, sedang 150 juta, dan lesu adalah minus 100 juta. Berdasarkan tabel di atas, jenis investasi mana yang harus dipilih jika menggunakan kriteria maximax? Untuk penyelesaian, investasi obligasi, deposito, dan properti, payoff maksimumnya dalam juta rupiah. Obligasi sebesar 200 juta, deposito sebesar 175 juta, properti sebesar 250 juta. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maximax adalah investasi properti karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum. Beberapa jenis investasi yaitu 250 juta. Baik teman-teman, sekian video penjelasan dari saya tentang teori pengambilan keputusan. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Semoga sukses terus.